Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Nah, video kali ini kita masih membahas tentang gelombang bunyi, yaitu tempatnya tentang pemantulan bunyi, dan beberapa contoh soalnya. Nah, pemantulan bunyi itu terjadi jika ada gelombang bunyi yang merambat dan menemukan suatu penghalang atau mengenai suatu penghalang, maka bunyi tersebut akan dipantulkan, ya. Nah, sudut bunyi datang itu akan sama besar dengan sudut bunyi pantul. Jadi kalau digambarkan ceritanya seperti ini. Ada penghalang, dan jika ada bunyi datang mengenai penghalang tersebut, maka dia akan dipantulkan. Nah, di mana sudut bunyi pantul ini akan sama besar dengan sudut bunyi datang. Nah, ini adalah garis normal ya. Nah, sudut ini, sudut datang, itu akan sama besar dengan sudut pantul. Ya. Nah, jenis bunyi pantul sudah dibahas pada video sebelumnya, di sini kita bahas lagi ulang. Ada yang pertama ada gaung, yang terjadi jika dinding pemantulnya jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga bunyi pantulnya terdengar sebelum bunyi aslinya selesai diucapkan. Ya. Nah, itu terjadi biasanya di auditorium, aula, studio, dan lain-lain. Nah, dapat diatasi dengan melapisi dinding dengan peredam suara, seperti wol, karton, kapas, karet, atau busa, dan lain-lain. Nah, contohnya pada gambar ini ya, sebuah studio rekaman yang dindingnya ditempel busa dengan permukaan yang tidak rata. Kemudian B adalah gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Nah, terjadi karena jarak sumber bunyi dan dinding pemantul itu jauh. Nah, gema dimanfaatkan untuk mengukur jarak atau kedalaman yang ada pada alat sonar, Sound of Navigation and Ranging, dan USG, ya, ultrasonografi. Ini memanfaatkan pemantulan gelombang ultrasonik. Nah, cara kerja sonar atau USG ini bagaimana sih? Nah, kira-kira seperti inilah. Nah, kita lanjut ke rumus pemantulan bunyi. Misalnya seseorang yang sedang stres meneriakkan kata kasar. Bunyi pantulnya terdengar 4 detik kemudian. Jadi ini ada seseorang. Dia meneriakkan kata kasar. Kasar, kasar. Gitu kan. Nah, maka bunyinya itu akan merambat mengenai suatu dinding pemantul dan kemudian akan dipantulkan lagi. Ya. Jadi pada saat merambat ini, si gelombang bunyi itu akan menempuh jarak sebesar S, kemudian dinding tersebut akan dipantulkan lagi, menempuh jarak yang sebesar S juga. Ya. Nah, sementara 4 detik ini adalah waktu dari sini anggap aja T sama dengan 0, sampai ke sini. 4 detik. Sehingga untuk jarak 2 kali S ini ditempuh dalam waktu 4 detik. Nah, maka dari persamaan yang sudah ada sebelumnya, yang V sama dengan S per T, nah, karena kali ini T-nya itu adalah dari awal start sampai bunyi pantul kembali terdengar, itu menempuh jarak 2 kali S. Nah, sehingga rumus ini berubah menjadi V sama dengan 2S per T. Nah, ini adalah rumus untuk pemantulan. Bisa nggak tetap menggunakan V sama dengan S per T? Bisa. Kalau masih tetap menggunakan ini, artinya T-nya ini harus kita pakai setengahnya. Kalau ini 4, berarti kan sekali jalan T-nya 2 second. 2 second, yang ini juga 2 second. Artinya kalau kita menggunakan S ini, bukan 2S ya, menggunakan S, maka artinya T-nya itu adalah setengahnya, setengah T. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini misalnya ya, V sama dengan S, T-nya kita masukin setengah T atau T per 2 ya, T per 2. Nah, ini ujung-ujungnya juga akan menjadi hal yang sama, yaitu S dikali 2 per T. Nah, sehingga jadinya 2S per T. Ya, akan sama ya. Jadi tetap bisa pakai begini dengan catatan T-nya itu menjadi setengahnya. Nah, contoh soal yang pertama. Sebuah alat pemancar gelombang bunyi ke dasar laut dan
bunyi pantulnya terdengar 4 detik kemudian. Jika cepat lambat bunyi di air laut 1.300 meter per second, maka berapa kedalaman laut tersebut? Nah, dari sini diketahui ya dari soalnya 4 detik, ini T-nya 4 detik, 4 second. Cepat lambat bunyi di air laut berarti V ya, 1.300 meter per second. Dan yang ditanya berapa kedalamannya atau S. Kadang ada menuliskan H, ada yang menuliskan S, ya tidak apa-apa ya. Karena di sini saya pakai S, maka kita pakai S juga. Sama dengan berapa? Nah, jawab. Ya, kita akan menggunakan rumus ini, karena satu-satunya rumus pemantulan bunyi. Maka V sama dengan 2S per T. V-nya 1.300. Ini 2S, 2 dikali S. T-nya 4 second. Ya, sehingga ini coret-coret. 2, maka S-nya sama dengan 2 dikali 1.300, yaitu 2.600 meter. Nah, kalau misalnya menggunakan setengah T, berarti yang ini T-nya akan menjadi 2 ya. Kalau kita pakai yang V sama dengan S per T. Jadi 1.300 S, nah T-nya kita pakai yang 2, setengah dari totalnya. 2. Maka S-nya juga sama, tetap 2.600 meter. Ya. Ya, jadi bebas mau pakai yang mana. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku. Nomor 2. Pak Ejo berteriak di depan sebuah tebing yang berjarak 100 meter. Jika Pak Ejo mendengar gema 0,5 detik setelahnya, maka berapa kecepatan bunyi di tempat itu? Nah, di sini diketahui jaraknya, berarti S ya, 100 meter. Kemudian bunyi pantulnya 0,5 detik, 0,5 second. Yang ditanya cepat lambat bunyi. Yang ditanya V-nya sama dengan berapa, ya. Nah, sehingga di sini kita tinggal masukin kan ya. V sama dengan 2 kali S per T. 2, S-nya ini 100, T-nya 0,5. Maka hasilnya adalah 400 meter per second. Ya, ini V-nya. Yang nomor 3. Pak Ejo berteriak di antara 2 tebing. Jika bunyi pantul terdengar 0,5 detik dan 1 detik setelahnya, dan cepat lambat bunyi saat itu 330 meter per second, maka berapa jarak kedua tebing? Nah, kalau seperti ini kita coba gambar saja ya. Jadi misalnya ini tebing A, ini tebing B. Nah, dia berteriak di antara 2 tebing. Karena waktunya berbeda, berarti akan dekat ke salah satu tebing. Misalnya dia dekat ke tebing B. Nah, ketika dia berteriak, bunyi merambat dan dipantulkan kembali. Nah, ini T-nya 0,5 second. Kemudian yang satunya ke sana dan dipantulkan kembali. Ini adalah T-nya 1 second. Kita sebut saja ini A, yang ini B. Sehingga ya dari sini ke sini, ini kita sebut SB. Dari sini ke sini, ini kita sebut SA. Nah, yang ditanya itu adalah jarak dari sini ke sini, ya. SA B sama dengan berapa? Nah, karena ini datanya sudah komplit ya. Untuk V-nya, VAB pasti sama. 330. VAB itu pasti sama. VA itu sama dengan VB, itu sama-sama 330 meter per second. Nah, ini karena datanya udah komplit masing-masing, yang kita cari aja satu-satu. Yaitu kita cari yang dulu yang A, misalnya ya. Kita dulu cari yang A. VA sama dengan 2 dikali SA per TA. Nah, ini 330. 2 dikali SA-nya belum ada. Nah, TA-nya itu adalah 1 second. Ya, 1 second. Maka SA-nya itu sama dengan 330 dibagi 2. Hasilnya adalah 165 meter. Nah, ini dapat nih 165. Nah, sekarang yang B. VB-nya sama dengan
2 kali SB per TB. Nah, VB-nya sama ya, 330. 330, 2 dikali SB-nya tidak ada. Nah, T-nya itu 0,5. 0,5. Nah, maka SB sama dengan 330 dibagi 2 dikali 0,5. Hasilnya adalah 82,5 meter. Nah, sehingga jarak SAB, SA sampai B, nah ini berarti 165 ditambah 82,5, yaitu 247,5 meter. Soal yang keempat. Saya berteriak di antara dua tebing yang terpisah 250 meter, sehingga terdengar gema sebanyak 2 kali dengan selang waktu 0,5 detik. Jika cepat rambat bunyi saat itu 340 meter per second, maka berapa jarak saya ke masing-masing tebing? Nah, ini butuh proses ya, tidak bisa langsung menggunakan yang ini. Karena di sini ada 2 tebing, dan yang diketahuinya itu adalah selang waktu pemantulan bunyi dari 2 tebing. Nah, ini maka kita tidak bisa menggunakan yang ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu, misalnya kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu. Ini tebing A. Kemudian yang di sini, tebing B. Nah, salah satunya misalnya dekat ke salah satu tebing ya. Nah, ini berarti SA, dan yang ini SB. Berarti yang di sini TB, yang di sini adalah TA. Jarak dari sini ke sini adalah 250 meter. Nah, dari sini kita bisa lihat nih ya, bahwa SA tambah SB itu 250. Kita tulis. SA tambah SB itu sama dengan 250. Ya. Nah, kemudian sini kita bisa cari nih, ini delta T ya. Delta T-nya itu adalah 0,5 second. Nah, sekarang persamaan ini kita modifikasi. Kita modifikasi menjadi yang tadinya begini, sekarang kita tambahin delta, artinya selisih. Sehingga V sama dengan 2 dikali delta S dibagi delta T. Nah, sekarang kita cari. V sama dengan 2 dikali delta S per delta T. Nah, di sini kan V-nya sudah ada 340 ya. V-nya sama ini, AB V-nya sama, 340 meter per second. Nah, ini kita masukkan 340 sama dengan 2. Delta S-nya kita belum tahu nih, delta S-nya. Belum tahu, jadi biarin aja, tetap delta S. Nah, sekarang delta T-nya kita masukkan ini, 0,5. 0,5. Nah, sehingga delta S-nya itu sama dengan 340 dibagi 2 dikali 0,5. Hasilnya adalah 85 meter. Ya, ingat ya, ini delta S. Nah, sekarang kita punya 2 nih. Ada SA tambah SB sama dengan 250. Nah, sekarang delta S. Karena saya gambar seperti ini, berarti besar kurang kecil ya. Saya tuliskan SB dikurang SA sama dengan 85. Nah, sekarang tinggal cari angkanya. Kalau dijumlahkan 250, kalau dikurang hasilnya 85. Ya, ada banyak cara bisa kita gunakan. Nah, misalnya di sini saya pakai substitusi ya. Nah, ininya saya ganti menjadi misalnya SB sama dengan 85 ditambah SA ya. Betul ya, ini pindah ke sana jadi 8. Nah, sekarang yang ini kita substitusikan ke sini. Nah, maka jadinya SA ditambah SB-nya kita ganti 85 ditambah SA sama dengan 250. SA tambah SA menjadi 2SA
Nah, yang ini kan pindah sini, pindah ke kanan. Tadinya plus, pindah kanan jadi minus. 250 dikurang 85. Sehingga 2SA itu sama dengan 165. Maka SA-nya sama dengan 165 bagi 2, yaitu 82,5 meter. Nah, ini SA. Nah, ini kan ditanya ke masing-masing tebingnya, maka sekarang tinggal cari SB-nya. Berarti SB-nya kita ikut aja yang ini. Yang ini ya. Nah, berarti SB-nya sama dengan 85 ditambah 82,5. Jadi 167,5 meter. Ya. Nah, demikian untuk pembahasan pemantulan bunyi beserta 4 contoh soal. Semoga video ini bermanfaat untuk belajar dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.